Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang brusellosis. Brusellosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Brucella. Penyakit ini biasanya ditandai dengan gejala demam, nyeri sendi, dan mudah lelah. Gejala ini bisa berlangsung dalam hitungan minggu sampai bulan. Bakteri Brucella bisa masuk melalui mata, kulit, selaput lendir, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan, kemudian bertahan hidup di dalam sel-sel tubuh. Bakteri Brucella bisa berpindah dari satu organ menuju organ lain melalui aliran darah dan sistem limfatik. Akibatnya, infeksi yang muncul bisa terbatas di organ tertentu atau meluas ke bagian tubuh lain. Penyebab brusellosis. Seseorang dapat tertular brusellosis melalui berbagai cara, seperti menghirup udara yang terkontaminasi bakteri Brucella, mengonsumsi produk yang masih mentah atau setengah matang, seperti daging sapi, susu, atau keju, dari hewan yang terinfeksi bakteri Brucella, menyentuh darah, sperma, atau cairan tubuh dari hewan yang terinfeksi bakteri Brucella, terutama jika cairan tubuh tersebut masuk ke aliran darah melalui luka terbuka. Brusellosis umumnya tidak menyebar antar manusia. Namun, di kasus tertentu, ibu hamil dan ibu menyusui yang terserang brusellosis dapat menurunkan penyakit ini ke anaknya. Meski jarang terjadi, brusellosis juga bisa menular lewat hubungan seks, serta transfusi darah atau sumsum tulang yang telah terkontaminasi bakteri Brucella. Faktor risiko brusellosis. Brusellosis dapat terjadi pada siapa saja, tetapi risiko terserang penyakit ini akan lebih tinggi pada orang dengan faktor berikut seperti memiliki daya tahan tubuh lemah, mengunjungi wilayah yang banyak terdapat kasus brusellosis, bekerja sebagai petani, peternak, pemburu hewan, dan tukang jagal. Gejala brusellosis. Gejala brusellosis muncul dalam hitungan hari atau bulan setelah terinfeksi. Gejalanya bisa sama dengan gejala flu, yaitu demam, menggigil, batuk, mudah lelah, sakit perut, sakit kepala, sakit punggung, nyeri otot dan sendi, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, berkeringat di malam hari. Gejala brusellosis bisa hilang dalam beberapa minggu atau bulan, tetapi bisa kambuh. Pada sebagian orang, gejala bisa berlangsung bertahun-tahun, bahkan meski telah diobati. Kapan harus ke dokter? Gejala brusellosis dapat sulit dikenali, terutama pada tahap awal. Penderita brusellosis juga kerap menganggap bahwa keluhan yang dialaminya adalah gejala flu biasa. Oleh karena itu, lakukan pemeriksaan ke dokter jika muncul demam secara tiba-tiba, yang disertai nyeri otot dan tubuh mudah lelah, terutama bila Anda baru saja mengonsumsi produk hewani yang masih mentah atau melakukan kontak fisik dengan hewan yang diduga terinfeksi. Tetap lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda melakukan kontak dengan hewan yang terinfeksi, meski Anda tidak mengalami gejala apapun. Dokter akan memantau kondisi Anda minimal selama 6 bulan. Diagnosis brusellosis. Dokter akan melakukan tanya jawab terkait gejala yang dialami pasien, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, dokter akan mengambil sampel darah dan sampel sumsum tulang pasien untuk memeriksa adanya antibodi terhadap brusellosis di laboratorium. Guna memeriksa apakah pasien telah mengalami komplikasi, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut seperti foto ronsen, untuk melihat apakah ada perubahan pada tulang dan sendi, CT scan atau MRI, untuk memeriksa apakah ada abses atau kumpulan nanah atau peradangan di otak dan jaringan tubuh yang lain, ekokardiografi, untuk mendeteksi infeksi atau kerusakan pada jantung, kultur cairan cerebrospinal atau cairan otak dan tulang belakang, untuk memeriksa tanda-tanda radang otak dan meningitis. Pengobatan brusellosis. Pengobatan brusellosis bertujuan untuk meredakan gejala, mencegah infeksi kambuh, dan menurunkan risiko terjadinya komplikasi. Dokter biasanya akan meresepkan doxycycline dengan rifampicin untuk dikonsumsi selama minimal 6 minggu. Jenis antibiotik lain yang dapat diresepkan diantaranya yaitu streptomycin, sulfamethoxazole, ciprofloxacin, tetracycline. Perlu diketahui, terdapat 5–15% kasus brusellosis yang kambuh meski sudah diobati. Biasanya, infeksi kembali terjadi 6 bulan setelah pengobatan dan dapat berlangsung dalam jangka panjang atau kronis. Komplikasi brusellosis. Brusellosis bisa berdampak ke hampir semua bagian tubuh, seperti sistem saraf pusat, sistem reproduksi, dan hati. Jika berlangsung dalam jangka panjang, brusellosis dapat menyebabkan komplikasi pada satu atau beberapa organ, seperti infeksi pada lapisan bagian dalam dinding jantung atau endokarditis, infeksi dan pembengkakan pada organ limpa dan hati, radang sendi atau artritis, terutama di lutut, panggul, tulang belakang, serta pergelangan kaki dan tangan. Pencegahan brusellosis yaitu masak daging sampai benar-benar matang,
Jangan mengonsumsi produk olahan susu yang tidak dipasteurisasi. Gunakan sarung tangan dan pakaian pelindung bila hendak melakukan kontak dengan hewan. Lakukan vaksinasi pada hewan ternak dan peliharaan. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.